Ini kan biasa politik akomodasi gitu kan. Tapi kalau diakomodasi kan jumlah kabinet juga sedikit terbatas ya. Kalau semuanya mau diakomodasi, AHY sekarang udah masuk gitu kan. Nanti akan gimana tuh Pak politik Nusron akomodasi? nanti nggak dapat. Pak Nusron nggak dapat kata Bang Sukur tadi. Gimana Bang Nusron? Pertama begini ya. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menggunakan hak saya untuk menyampaikan klarifikasi beberapa hal. Ya. Pertama tadi menyebut bansos. Bansos. Ada 495 triliun dikucurkan untuk kepentingan pemilu. Wah, itu logika yang sangat sesat dan menyesatkan. Kalau dalam bahasanya Pak Sukidi itu dolu wa andolu. Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena bansos 495 triliun itu angka dana bantuan sosial untuk kepentingan subsidi selama setahun. Yang di dalamnya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik. Kecuali kalau Pak Romi sama Pak Pipin nggak setuju ada subsidi BBM sama subsidi listrik. Dampaknya nanti BBM naik sama listrik naik. Kalau itu dikatakan takut ada kaitan sama pemilu. Karena saya yakin ada pemilu, nggak ada pemilu, ya memang ada subsidi BBM dan subsidi listrik. Oke. Jangan ditarik-tarik ke sana. Kemudian ada subsidi pupuk. Yang para petani justru mengatakan harus ditambah. Karena total kebutuhan pupuk kita yang harus disubsidi berdasarkan dengan luas area lahan harusnya itu adalah 14,5 juta ton. Tapi yang mendapatkan alokasi subsidi hanya sebanyak 9 juta ton. Masih ada lag sekitar 5,5 juta ton. Ya kalau itu ada pemilu, nggak ada pemilu ya memang ada itu. Kecuali kalau Pak Pipin sama Pak Romi mengatakan tidak perlu ada subsidi pupuk, nggak apa-apa. Dampaknya nanti pupuknya naik. Nggak apa-apa. Tapi itu umumkan dulu sikap politiknya pidato sana di depan DPR bahwa P3, PKS menolak subsidi pupuk. Jangan hanya mereka-reka supaya fair. Nah itu yang kemudian ada subsidi PKH. Yang penerima KPM-nya itu ada sekitar 10 juta. KPM, keluarga penerimaan manfaat, PKH. Umumkan aja. Menolak. Menolak. Karena ada pemilu, nggak ada pemilu juga ada PKH. Sebetulnya itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan ada politisasi, apalagi kemudian personifikasi terhadap bansos dan sebagainya itu, orang yang tidak paham terhadap kondisi lapangan. Kenapa? Karena faktanya itu kekuasaan itu terstruktur dan tersebar. Bupati lebih banyak PDIP yang banyak jadi bupati dan gubernur. Kemudian kekuasaan tersebar yang menangani ini, nangani itu juga banyak hal dan sebagainya. Ini tidak numpuk pada satu orang dalam situasi hari ini. Jika kalau menggunakan istilahnya ada hak angket terhadap penggunaan bansos, saya malah paling setuju saya. Setuju? Setuju saya. Kalau ada penggunaan bansos mau diangket, biar tahu semua publik. Oke. Ya kan? Siapa yang selama ini menikmati kenaikan subsidi BBM itu? Siapa yang menikmati subsidi pupuk? Siapa yang menikmati subsidi listrik? Rumahnya gede-gede pada menggunakan listrik BBM subsidi supaya ketahuan semua. Kalau ada soal kayak gitu, karena ini tidak ada kaitan relevansinya dengan masalah politik. Yang disoal ini kan hanya masalah satu, subsidi mitigasi resiko pangan akibat El Nino. Yang rame-rame dipersoalkan itu. Hanya case-nya berapa kecil subsidi resiko pangan itu, mitigasi resiko pangan itu. Oke. Yang itu siapa yang tahu? Bahwa ketika ada pemilu itu tiba-tiba ada El Nino. Penentuan jadwal pemilu ini sudah 2 tahun yang lalu oleh KPU. Dan waktu itu tidak ada rencana El Nino, namanya El Nino. Akibat El Nino ini semua orang tahu. Produksi gabah kita turun 1,2 juta ton. Akibat itu akhirnya impor. Nah kalau kemudian yang namanya subsidi mitigasi risiko pangan diberikan pada bulan Maret, bulan April. Telat. Ya telat yang sudah panen raya. Oke. Justru yang namanya, kita tahu nggak ada MT1, MT2, MT3. MT1 itu masa paling rawan. Karena MT3 karakter lahan kita itu non teknis. Baik. Semua produksi pada MT3 itu menurun. Pak Romi kan mantan ketua Komisi 4. Oke, baik. Tentunya paham soal ini. Oke, Romi, gimana?